Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang Allah muliakan, ustazahnya siapa, Bu? Oh, siapa? Aduh, ya Allah, ya Allah. Ustazah Faizah Siti Kalsum. Masya Allah. Sehat ya, Bu ya, Ustazah? Yang Allah muliakan, ibu-ibu semua, jamaah, kader di Kelurahan Duren 3, kemudian juga yang kami hormati juga pelaksana RW 06 Ibu ya? Iya, Pak. RW 06 Kelurahan Duren 3. Juga ada hadir bersama saya nih, ada Kasih Kesrah, Bu Neneng, kemudian para kader PKK dan sebagainya. Mohon izin Bu, tadi istri ketinggalan saya. Jadi di kantor ada acara juga Pertin. Tadi katanya mau bareng. Nah, saya lupa. Masih nyimpan istri di sono. Kayaknya nyusul dan ntar itu. Mohon maaf semuanya. Pertama saya ingin mengajak kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah perkenankan kita silaturahim di sini. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita ikhtiarkan menjadi kebaikan buat kita semua. Salawat salam kepada Rasulullah beserta keluarga, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalannya. Jamaah Musolah Al Mursid yang berbahagia, karena nama musolah Al Mursid ya. Ini musolah dibangun sama inisiatif Pak Lurah, Pak Mursid. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat beliau dan keluarga dan keberkahan, dan insya Allah nih hadirnya kita di sini insya Allah menjadi ladang pahala juga buat beliau dan keluarga. Pertama perkenalan dulu Bu ya, Bu Ustazah izin perkenalan diri. Nama saya Isno Usnodo. Tadi sekilas sudah ada yang nyebut tuh Isno Usnodo Bu. Saya definitifnya Lurah Pancoran. Tapi Allah izinkan saya bersilaturahim di sini atas perintah dari Pak Wali Kota untuk beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan nanti sebagai PLT Bu, insyaallah mudah-mudahan nanti Duren 3 bisa mendapatkan lurah yang definitif sehingga bisa lebih baik dan lebih berkontribusi lebih banyak di masyarakat. Istri saya baru satu, alhamdulillah. Satu Bu, satu aja insyaallah. Anak alhamdulillah udah 3 Bu. Anak udah 3. Yang pertama SMP kelas 2. Anak saya luar negeri semua Bu, jadi anak swasta. Anak swasta, SD-nya swasta, TK-nya swasta. Nah itu udah datang tuh istri saya, Bu Diah. Anak yang pertama SMP, anak yang kedua dan ketiga SD Bu. Kebetulan Allah izinkan yang kedua dan ketiga itu lagi, silakan, SDTQ Bu, jadi sekolah dasar tahfiz Quran. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan Allah permudah semuanya sehingga cita-cita kita, harapan saya, harapan kami sekeluarga bisa dapatkan anak-anak yang soleh, bisa cowok semua hafiz Quran, mudah-mudahan Bu bisa nanti buat kedua orang tuanya bisa naruh mahkota di surga nanti. Rumah di Ciganjur, kemudian apa lagi ya? Udah itu aja kali Bu ya, terkait dengan perkenalannya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal Ibu. Yang pertama, hari-hari ini kita lagi masih musim kemarau ya. Musim kemarau, kemudian kekeringan juga luar biasa dan sebagainya. Jadi kami ingin menghimbau kepada kita semua, saya pribadi khususnya, untuk lebih menghemat air ya Bu, lebih menghemat air. Ini saya udah mulai berasa nih Bu di rumah Bu, biasanya ngisi air 1,5 jam, sekarang ngisinya bisa 2,5 jam ngisi torennya. Karena saya di rumah nggak ada otomatis, jadi saya jagain Bu, jagain toren begini aja. Kalau airnya netes baru saya turun matiin. Jadi ayo sama-sama kita hemat air. Kemudian buat ibu-ibu yang kemudian airnya digunakan untuk keperluan mencuci dan sebagainya, baiknya tidak dibuang ke saluran Ibu ya, dibuangnya di tanah aja.
dibuangnya di tanah aja. Kalau ada pohon disiram di situ, bekas beras, cucian ikan. Kalau ibu kan di sini kalau yang dicuci itu bukan ikan cuek bu, ini saya tahu ibu-ibu nyucinya ikan salmon ya. Yang dicuci ikan salmon, yang dicuci ikan tuna. Jadi insya Allah itu bermanfaat buat kesuburan tanah dan insya Allah membantu proses perbaikan kualitas tanah di air tanah di wilayah kita semua. Kemudian juga rajin-rajin untuk menyiram tanaman ya dengan air yang kemudian berdasarkan bukan air dari tanah tapi air yang ibu sudah gunakan. Yang kedua, mohon ibu jangan jangan membakar sampah ya. Jangan membakar sampah selain memang polusi udara sekarang luar biasa. Jakarta belakangan ini memang punya salah satu kota tertinggi yang polusi udaranya, sehingga kemudian kalau kita bakar sampah malah jadi makin bermasalah. Karena apalagi sampah polusi udaranya kan penyebabnya ISPA bu ya, menyebabkan ISPA. Presiden aja bu sempat tuh bu 2 minggu kagak sakit napas sakit paru-paru, sesak napas, influ dan sebagainya karena kata udaranya kurang bagus. Apalagi kita ya, presiden aja gizinya bagus ya bu ya, kan pasti gizinya bagus ya, diperhatikan sama dokter dan sebagainya. Tapi kita nih orang-orang biasa bisa jadi mungkin tidak lebih baik dari presiden untuk gizinya dan sebagainya. Tapi kita wajib melindungi diri kalau kemudian kita keluar ya pakai masker ya bu ya, pakai masker. Kemudian itu saja sih, nggak banyak yang saya sampaikan. Saya ingin coba terima kasih buat ibu-ibu semua jamaah Kelurahan Duren 3. Ini pengajian sebulan sekali bu, sebulan sekali. Insya Allah mudah-mudahan tetap seperti itu. Bahkan kalau bisa ditambah bu ya, biar kita bisa jadi lebih berkah nih Kelurahan Selatan. Karena sekarang yang ngelindungi kita cuma keberkahan bu. Kalau kita nggak kalau kita tidak menanamkan keberkahan itu dari Allah, mungkin kita bisa jadi kayak negara-negara lain bu ya, negara-negara lain. Oh ya, terakhir juga ini pesan-pesan dari Pak Camat ya. Saya ingin menyampaikan mohon untuk senantiasa agak lebih perhatikan anak-anaknya ibu ya. Belakangan ini sudah sekitar semingguan ini sudah ada beberapa kejadian bu, anak-anak yang miras, kemudian yang tawuran dan sebagainya. Bahkan kemarin sekarang tahu, apalagi nih bulan-bulan ini bu, bulan-bulan September sampai Oktober ini ada tren di sekolahan itu, terutama untuk SMP SMA ya, ada tren di sekolahan itu upaya untuk pihak-pihak senior yang sudah bisa jadi sudah tidak sekolah lagi di sana untuk melakukan regenerasi jagoan. Nah ini agak berhati-hati bu, regenerasi jagoan. Jadi anak-anak kita yang diajak untuk ngetes nyali dengan dengan melakukan tawuran dan sebagainya. Ini sudah mulai terjadi nih. Kemarin beberapa hari yang lalu ada itu tawurannya pagi-pagi bu. Kebayangkan ibu pagi-pagi tawuran, yang lain pada sekolah dia tawuran, janjian dengan yang lain bawa parang dan sebagainya. Nah ibu itu luar biasa. Jadi tolong ingatin lagi anak-anaknya, terutama buat anak-anak yang SD akhir, SMP dan SMA, untuk senantiasa ulangin deh, jangan begitu gitu ya. Gak usah ikut tawuran, gak usah ikut hal seperti itu. Juga antisipasi ibu anak-anak yang suka keluar pada waktu dini hari ya. Keluar dini hari, kadang-kadang kita udah tidur, anak-anak kita di kamar nih, kita nggak monitor, dia tiba-tiba keluar buka pintu, nggak diketahui oleh orang tuanya, tiba-tiba kita nanti subuhnya tahu informasi, dipanggil sama polisi, ini anaknya kena tawuran. Untung kalau gak apa-apa, tapi kalau anaknya tawuran meninggal, nah kan itu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nauzubillah min dzalik bu ya. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Jadi perhatikan rumahnya, kalau anak-anak tidur di rumah di kamar sendiri, coba cek secara berkala. Kalau memang nanti pintunya dikunci, kuncinya dipegang aja ya bu ya, jangan kunci ditaruh di pintu, kuncinya dipegang, ditaruh di tempat yang kira-kira aman sehingga anak sulit untuk melakukan keluar rumah di luar waktu yang tidak kita izinkan.
Insyaallah itu aja. Mohon maaf lahir batin. Saya izin Ibu ya, mohon maaf tidak bisa sampai full karena ada beberapa kegiatan hari ini di Pancoran juga ada pertin, kemudian ada pelatihan sertifikasi halal untuk UMKM. Jadi ada bank sampah juga, insya Allah kita masing-masing sama-sama memberikan manfaat buat wilayah masing-masing. Ya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.